Karena banyak sekali teman-teman peternak yang kesini dikeluhkan bahwa kambingnya beranak, produksi susunya nggak ada. Kalau setiap orang yang datang ke sini beli susu, katanya untuk ngedot cempe itu ditanya, saya langsung tanya. Hewan N2 TV mantap. Kalau hanya satu video kita nggak puas, banyak hal yang perlu kita korek. Kita susah senangnya mungkin belum dapat, rahasianya belum dapat, triknya belum dapat, semuanya belum dapat. Kalau pengalaman kita sudah dapat, tetapi kita korek dulu pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Mas Hendry, Ya. apakah Mas Hendry sudah pernah coba semua usaha sebelum di kambing? Nggak semua sih Mas, cuman adalah beberapa usaha yang pernah saya jalani. Contoh? Saya pernah di ternak ikan, kelinci, terus sapi juga pernah. Sudah semuanya? Sudah. Prosesnya lama juga? Kalau proses tergantung kemampuan kita sih. Di ikan udah berapa tahun? Di ikan saya 3 tahun. Di sapi? Di sapi cuma sebentar, kebetulan waktu itu saya uji coba pakan lah. Kita pakai pakan kambing untuk sapi itu seperti apa. Ternyata sama aja. Dan hasilnya juga ya memuaskan, cuman itu target nanti lah. Di kelinci? Kelinci saya sekitar 3 tahun juga. 3 tahun. Kalau di kambing? Di kambing ini udah hampir 7 tahun. Saya belum pernah. Kita penonton pengen dapet susahnya nih. Ngerintis kayak apa, iya. sedihnya kayak apa. Sebenarnya di video awal dulu pernah saya ceritakan sih, itu sih keluh kesah apa ya, pahitnya kita rintis kita di awal ya pernah diceritain. Cuman bolehlah kita mengulang bahwa sebenarnya semua usaha itu harus kita dasari dengan niat yang benar-benar memang bahwa kita tuh pengen jadi, saya nggak perlu bilang sukses lah, intinya cukup untuk kebutuhan kita lah. Paling tidak kita berhitung dulu dan setelah itu ya kita mulai kita jalani. Jatuhnya di mana? Ternak kambing pernah? Kalau untuk jatuh yang sampai itu belum, enggak sih, enggak ngalamin kalau di kambing. Karena memang dari awal saya mulai ternak kambing itu sudah diperhitungkan lah. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ternak cuma sekedar sambian. Paling berapa ekor, 6 ekor, 4 ekor, udah. Cuman setelah memutuskan untuk bahwa itu jadikan usaha, walaupun awalnya dari satu pasang, cuman memang target kita ya ini, target yang sekarang terjadi ini. Tuh, coba lihat kambing yang itu. Kita lihat nanti juga ngobrol banyak hal. Ini kandang pertama, model pertama ini. Ini udah di tahun kedua, Mas. Tahun kedua. Yang baru itu kita nanti. Ya, ini masih pakai kayu bulat. Wah, ini sapera ya? Ini sapera itu laktasi 1 sudah produksi 1,2. Ini? Iya. Itu dilihat tadi pagi di perah aja masih. Itu di susu cempe masih segitu gedenya. Itu udah penuh tuh. Oh iya ya. Itu di susu cempe dari pagi padahal. Biar merah, biar nggak terjadi mastitis gimana? Mastitis itu bukan karena kita perah, Mas. Apa? Itu kan karena bakteri mungkin dari sterilnya kandang lah. Kalau nggak mungkin dari asupan makanan atau mungkin ada yang bilang katanya dari keturunan juga bisa. Faktor keturunan? Iya. Oh, kalau steril kandang tadi disemprot, Iya. cukup pakai. Ya, intinya kandang kita bersih lah. Ini anaknya 2. 1, Mas. Oh, 1. Ini satu. Oh, kanan kiri bisa Iya, masuk, keluar bisa. masuk. Ini sapera ya. Sapera itu udah kita silang pakai sapera. Ini nggak dijual, Mas, kayak gini nih. Itu ya kalau ada yang minat. Kalau Dijual? untuk jantan sih kita terbuka, Mas. Burnya juga dijual? Iya. Dijual? Mas, ngomong-ngomong kalau nomor telepon boleh dicantumkan atau boleh disebutkan? Dicantumkan juga boleh. Kalau Ya. misalnya mau kita boleh sebut ya itu nomor WA, nomor itu bisa dihubungi 0822 8096 3273. Mas Hendry, desa Kalidadi, kecamatan. Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Artinya konsultasi boleh, Mas? Boleh, silakan, kami terbuka. Beli kambing boleh? Selama ada stok boleh. Minta dipilihkan breedingan boleh? Kalau sementara ini kalau untuk betinanya masih kita kembangkan. Enggak, dicarikan gitu. Asal dengan Oh, gitu ya. Ya, insya Allah. saya. Oh, ini sapera ya.
Hampir semuanya Sapera ya? Ya mungkin untuk tahun depan sudah 80% Sapera. Kalahnya Pur di mana? Breeding Pur, kalahnya? Bukan kalah sih mungkin bahasanya, bukan apa ya, kalau kita nyimpunnya susah sih Mas. Itu kan selera dan tergantung kenyamanan kita juga. Kalau di Pur itu kan intinya pedaging. Kalau kita kan perah. Perah itu kita dagingnya dapat, susunya dapat gitu aja. Itu ya. Ini pakan ya? Ya. Ini konsentratnya ya? Ya. Oh, tanpa merek ini? Nggak ada merek Mas, itu produksi mungkin rumahan. Itu katul Mas, yang bawah konsentratnya. Ini. Ya. Oh, ini produksi rumahan. Ya, itu dari lokal. Dari Raman Utara. Ini. Ini silase. Ini silase daun singkong. Jadi ada bekatul juga, Mas? Bekatul itu untuk campuran fermentasi kita, pakan yang di sana, Mas. Mana? Coba sih lihat. Nanti review kandang yang baru ya? Boleh, boleh. Apa bentuk fermentasiannya? Ini konsentrat yang tadi, yang pabrikan. Kayak apa sih? Ini khusus buat perah, Mas. Kalau yang tidak diperah nggak pakai itu. Oh, ini. Ada kulit nganunya juga ya? Ya. Kulit kopi ya? Konsentrat kering ini ya? Bukan konsentrat basah. Ini, Mas. Ini ada SBM, ada bekatul kemungkinan ya? Ya, bungkil sawit, bungkil kopra ada. Sawit, bungkil kopra, tapi sudah menggunakan takaran ya? Ya. Nah, ini apa ini? Ini yang mungkin peternak lain nggak pakai yang sistem seperti ini, Mas. Oh, ini? Ini onggoknya udah jadi seperti itu. Campurannya apa aja, Mas? Itu jenjet jagung sama bekatul. Ini? Tanpa ada ampas singkong? Ya itu onggok, dia kan bahan pokoknya kan onggok itu tadi ampas singkong. Kita campur pakai jenjet, pakai bekatul. Dengan takaran dan perbandingan yang kita sesuaikan. Berapa bocorannya? Bekatulnya kalau di sini mah nggak ada yang kita tutupi, kita terbuka, Mas. Ini sekedar karena banyak sekali teman-teman peternak yang kesini dikeluhkan bahwa kambingnya beranak, produksi susunya nggak ada. Kalau setiap orang yang datang ke sini beli susu, katanya untuk ngedot cempe, itu ditanya, saya langsung tanya, onggoknya difermentasi apa enggak? Pasti jawabannya enggak. Kenapa kelemahannya enggak difermentasi? Kandungan gizinya tidak naik, tidak meningkat. Jadi harus difermentasi. Ini bahannya 3 bahan. Onggoknya seberapa? Onggok 1 ton, jenjetnya 30%. Dedanya 10%. Terus? Pakai M4-nya 1 botol, tetes tebunya sekitar 7-10 kilo. Dimasukkan ke plastik berapa hari baru dipakaikan? Dia semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Di atas 15 hari berarti? Iya, cuman kalau saya sih 3 malam aja udah jadi, Pak. Mas, karena gini ngitungnya, kalau kita bikin tape aja, tape singkong itu kan 3 malam udah matang. Oh gitu. Perhitungannya sederhana seperti itu sih. Kambing pertama kali nyicip makanan seperti ini sakit mata nggak? Enggak. Mencret nggak? Nah, kalau mencret mungkin. Cuman kalau yang sudah seperti ini enggak sih, enggak. Aman ya? Ya. Oh, kita lihat ke kandang yang baru, Mas. Mas Henry nggak ada pekerjaan lain? Nggak ada, saya khusus di ternak. Nyawah, ladang? Enggak. Jadi pedagang kambing? Dulu. Sekarang nggak? Enggak. Total sudah? Total di ternak. Total di ternak. Nggak ada baru. Apa namanya, kebun karet gitu? Nggak ada, Mas. Untuk kebutuhan keluarga gimana menutupinya, mencukupinya? Dari kambing, semua dari kambing. Hah? Semua dari kambing. Serius? Ini dari kambing bisa nutupi keluarga, ekonomi keluarga? Ya. Serius? Wah, ini gimana ini? Kandang lebar berapa? Ini kandang untuk persiapan induk perah. Dari yang tadi di sana kan itu ada yang diri-diri sudah hamil, nanti masuk sini. Bahkan ya agak terlambat ini sebenarnya, udah ada yang beranak tapi ini belum jadi. Karena sebenarnya ini harusnya kemarin sebelum puasa ini udah jadi. Berdirinya kandang ini sebenarnya sebelum puasa. Cuman di bulan puasa ada sedikit kendala yang tidak bisa, akhirnya terkendala tidak bisa diteruskan pekerjaannya. Oh begitu. Mas, lebar berapa, panjang berapa? Lebar 4,25 meter. 4 meter 25 cm, panjang 10 meter. Ini nanti peruangannya 125 persegi per kotaknya? Iya.
Ini nanti total populasi yang masuk ke sini 16 ekor. 16 ekor. Untuk biaya habis berapa, Mas? Biaya sampai di posisi seperti ini baru sekitar 6 juta 7 juta kayaknya. Sampai bersih berapa? Sampai bersih mungkin karena ini kita kerjakan sendiri ya kisaran 10 lah paling. Kalau semuanya serba bayar? Ya tergantung biaya tukangnya berapa sih. Gitu Kalau ya? kita memang kita kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri? Weh. Ini dari nol sampai seperti ini ya cuman kita minta bantu ketika kita masang atap kan kita memang nggak bisa sendiri. Ini pekerjaan sendiri semua. Jadi di belakang, di tembok, di depan di tembok ya? Ya itu buat apa ya? Supaya kotoran nggak keluar lah. Nanti ke belakang terbuka kayak gini? Iya nanti dipasang pembatas pakai batu bata juga. Cuman nggak tinggi karena dia supaya kita mudah ngambil kotoran ketika dia udah penuh. Seperti yang di sebelah ini sih Mas. Seperti yang sebelah ini ya? Oh jadi cuman kayak gini? Ya. Nanti kotorannya. Ini ditimbun dengan tanah berarti sini ya? Buat akses jalan. Sebenarnya ini bisa di lantai pakai kayak lantai di kandangnya. Cuman kayaknya sih lebih hemat ini sih, lebih hemat pakai lantai. Cari hematnya aja? Iya. Bukan cari bagusnya? Enggak, kalau saya nggak mau lah. Intinya yang penting saya nyaman, biayanya nggak begitu mahal ya itu yang kita kerjakan seperti itu. Tulangan pakai usuk ini ya? Tulangan ini ya? Pakai usuk. Ini nanti lantainya pakai reng standar, reng yang biasa buat rumah-rumah. Oh 2x2? 2x3. 2x3. Kalau ini kan kalau untuk 2 lajur ini cuman butuh 5 ikat. Gitu. Iya, 5 ikat. Makanya sebenarnya perhitungan biayanya kalau kita mau ngitung walaupun ini belum jadi udah kelihatan. Berapa total nanti sampai 10 juta? Paling sekitar segitu. 10 juta ya. Kayu apa spesial, ada spesialnya? Enggak, kalau saya pakai kayu kelapa karena lurusnya Mas, yang saya cari kan lurusnya. Kalau untuk tulangan bawahnya ini mungkin nanti pakai kayu waru atau kayu cempaka bisa dipakai. Kalau usuknya pakai apa ini? Ini pakai waru. Waru ya? Sama maoni iyalah. Lantai? Lantai nanti pakai reng. Reng kayu Kayunya jenis kayu apa? waru. Waru. Aman? Aman yang sudah jadi itu semua pakai waru. Oh, begitu. Cuman pakai Iya. waru aja. Nah, Mas, lagi Mas. Dari sekian perjalanan selama 7 tahun, dalam 7 tahun berternak kambing ya, yang menurut Mas sangat mengganggu sampai hari ini belum terpecahkan apa? Apa ya? Ya mastitis itulah Mas. Penyakit sandan lah intinya. Cuman itu aja. Maksud saya yang belum terpecahkan itu angan-angannya, pakannya kah? Kata orang banyak peternak, kuncinya sukses ternak kambing itu cuma di pakan, bukan di susu. Tapi semakin bisa menekan ongkos pakan yang semakin murah, maka ternak itu semakin menghasilkan. Kalau saya sih nggak seperti itu sih pemikirannya sih Mas. Karena kalau sebenarnya gini, kalau kita mampu menghitung jeli lah intinya berapa sih kebutuhan makanan untuk kambing. Kalau saya kambing perah, bicara kambing perah lah. Sederhananya kalau kambing ini, misalnya kambing saya nih, 1 hari makan dengan biaya 7.000. Produksi susunya berarti kalau kita jual 1 liternya 15.000, dia produksi 0,5 aja udah ketutup biaya pakannya. Bayangin aja kalau dia hidup, dia udah sedia pakan buat kita, dia siapin pakannya, kita ada yang ngasih. Sampai itu tumbuh. Berarti sampai itu hasil mutlak, keuntungan mutlak. Apalagi kalau dia produksi di atas 0,5, itu sudah ada pasti ada lebih. PE kan harganya mahal Mas. Kenapa nggak PE aja? Sudah di awal Mas. Itu sudah saya lewati. Sudah saya lewati kalau untuk PE. Dan nggak menarik. Bukan nggak menarik, sudah nggak kepingin lagi lah. Artinya lebih menang di. Kalau perhitungan saya seperti ini Mas. Kalau susu itu market kita itu dari kalangan kalangan bawah sampai kalangan atas dia mengkonsumsi susu. Terus dari anak kecil sampai dewasa sampai tua dia konsumsi susu. Cuman kalau untuk kambing seni mohon maaf bukan mengejas salah satu peternak yang memang dia di situ. Market kita cuma di orang hobi. Selebihnya kita larinya ke pasar. Dan bukan berarti kambing PE super, kambing kontes keluarnya anaknya nanti keluar kambing kontes, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kambing perah mau dia jenis apapun kalau dia produksinya banyak, dia udah ada market. Karena dia produksi susu. Kalau Jawa Randu?
Ya Sawarandu sama, kalau Jawarandu itu kan kambing daging lah, kalau saya bilang kambing daging. Harga kambing daging kita sudah tahu kan pasarnya berapa. Cuman kalau kita bisa seleksi dengan kambing Jawarandu yang produksi susunya banyak, apa nilai pasarnya pasti beda. Nah, cara menjual susunya, Mas? Cara menjual susunya saya di sini saya sebagai pengepul kalau untuk wilayah Kalidadi Kecamatan Kalirejo saya sebagai ngerintisnya susah atau mudah? Ya, kalau untuk ngerintisnya mungkin kita di pemilihan bibit. Enggak, ngerintis jualnya. Ngerintis jualnya kalau saat ini kalau jenengan ternak aja saya siap nampung kan gitu. Begitu. Enggak, kalau Masnya sendiri. Oh, dulu itu door to door itu apa? sudah saya lewati, Mas. Intinya kan sebenarnya kalau peternak sekarang itu sudah mudah. Kalau dulu saya enggak. Saya jual hari ini saya perah karena memang belum tahu sistemnya seperti apa. Saya pasteurisasi, saya jual ya seperti yang sampean bilang tadi, door to door. Ketika itu nggak laku, kita konsumsi sendiri. Itu dulu. Jadi kalau kita punya kulkas rumahan lah, itu satu freezer itu penuh, kita perah udah nggak ada tempat, kita keluarin itu, kita bagi, kita masukin barang baru. Itu awalnya seperti itu. Berarti tidak semudah yang dibayangkan, langsung perah, langsung laris manis. Itu dulu. Kalau sekarang lain, Mas jenengan, kalau sekarang ada peternak pemula yang berani produksi banyak, saya siap tampung. Dah gitu aja. Gitu aja ya. Jadi kalau untuk peternak pemula sekarang masih ragu-ragu untuk ternak kambing perah karena permasalahannya market, saya siap nampung. Sukses untuk Mas Henry ADW Farm di Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Nomor telepon sudah disebutkan tadi, bisa konsultasi, bisa ngajak mitra dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.